tugas dengan kita. Namun sebelumnya Bapak Ibu pertama pada Ibu sebelum nanti kita masuk ke kelas untuk melakukan observasi pembelajaran untuk melakukan pra-observasi yang berkaitan dengan kesiapan untuk proses observasi pembelajaran di kelas, dan alhamdulillah ini sudah dilakukan FPP. Kemudian juga kita harapkan mungkin nanti proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Kemudian mungkin yang berkaitan dengan setelah pendampingan individu 3 kemarin dan juga setelah prakarya 3, mungkin apa yang sudah dilakukan Bu yang tentang perubahan pembelajaran? Untuk menindaklanjuti pendampingan individu 3 kemarin itu yang sudah selesai dilaksanakan prosesnya. Yang pertama itu adalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya ampu Pak. Kemudian pembelajaran sosial emosional pada kelas yang saya ampu. Terus yang ketiganya adalah praktik coaching Pak terhadap siswa yang mengalami masalah terutama. Ya. Kemudian hari ini mungkin kita akan masuk kelas nanti melakukan observasi di kelas. Itu sebelumnya Bapak ingin tahu apa yang menjadi sasaran atau tujuan daripada pembelajaran yang mungkin akan Ibu laksanakan nanti Bu. Iya Pak. Pada pertemuan kali ini Pak, tujuan pembelajaran yang mau saya terapkan pada siswa yang pertama itu adalah siswa dapat menggambarkan tabung yang pertama. Baik itu mereka akan menyampaikan sesuai dengan video rekaman yang sudah saya buat itu untuk auditorinya. Kemudian nanti mereka akan menggambar dan menempel di papan tulis untuk visual, dan kinestetiknya itu nanti mereka akan membuat tabung dari karton dan mempresentasikannya ke depan kelas. Itu tujuan yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, mereka akan menemukan rumus volume tabung melalui model pembelajaran berbasis masalah. Jadi dari masalah yang diberikan, mereka akan menemukan secara terbimbing volume tabung tersebut. Terus terakhir mereka bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan tabung volume tabung. Baik. Kemudian mungkin apa yang menjadi pengembangan, apa yang akan tidak dicapai dari yang Ibu sampaikan tadi? Ya. Yang pertama adalah anak-anak itu bisa mendapatkan profil pelajar Pancasilanya. Nah, seperti kalau untuk materi ini bernama kritisnya, kemudian kreatifnya, terus mandirinya. Nah, untuk mencapai itu tentu ada strategi yang akan dilakukan nanti. Kira-kira apa yang akan strategi diterapkan untuk pembelajaran di kelas nanti Bu? Ya Pak, strategi yang akan kami buatkan yang pertama itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Terus yang keduanya adalah dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Baik Bu ya, terima kasih. Jadi mungkin kita bisa langsung ke kelas untuk mulai melaksanakan observasi pembelajaran di kelas, dan siswanya sudah siap Bu ya? Terima kasih. Kita langsung ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang kita yang tidak hadir? 9. Banyak ya, mungkin karena pengaruh puasa ya? Ya. Oke. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau mimpin doa? Siap, Red. Hormat pada Bapak
Ibu Guru. Hormat gerak. Tegap gerak. Pada sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin Ibu sudah meminta membawa buku penunjang, ya kan? Buku paket, dan sekarang silakan keluarkan itu semua. Taruh di atas meja. Sekarang ya, silahkan heningkan sejenak, kemudian menundukkan kepala, lalu kamu kenali emosi yang ada di diri kamu. Apa yang kamu rasakan pada saat ini? Apakah itu sedih, apakah itu gembira, apakah itu bahagia, bersemangat, atau dalam keadaan bermasalah? Gembira, terus gembira. Aman? Gembira. Yang ini? Gembira. Kalau seperti itu kita sudah bisa memulai pelajaran kita pada hari ini. Sekarang coba perhatikan. Apa judul materi kita? Iya, volume tabung. Sekarang Ibu punya ini. Ya. Nah, kamu perhatikan ini. Ini dua-dua bangun ini merupakan bangun ruang ya. Ya kan? Karena ada apa di dalam isi kan? Oke. Sekarang menurut pendapat kamu, menurut yang kamu lihat di dalam kehidupan sehari-hari kamu, tabung itu yang mana? Sebelah kiri kah atau sebelah kanan kah? Sebelah kiri kah atau sebelah kanan kah? Sebelah kiri. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kamu nantinya bisa menggambarkan ya, berarti menggambarkan, baik itu kamu melukiskan, menceritakan, atau mempresentasikan, memperagakan apa yang dikatakan tabung. Terus yang kedua, kamu bisa menemukan rumus volume tabung. Terus yang ketiga, tentunya kamu bisa menyelesaikan soal-soal berbentuk tabung. Coba Delia bacakan. Pak Ali memiliki drum berbentuk tabung. Ia akan mengisi drum tersebut dengan minyak tanah. Minyak tanah dalam drum itu, bantulah Pak Ali menyelesaikan masalah ini dengan terlebih dahulu menemukan rumus volume tabung. Iya. Jadi masalahnya yang pertama adalah seperti yang di gambar ya. Coba kamu lihat gambar dulu. Gambar itu gambar orang apa? Membeli minyak berbondong-bondong. Mungkin ini grosiran ya? Grosiran minyak. Bisa jadi minyak tanah atau minyak bensin. Bisa jadi ya. Nah, jadi apabila si penjual minyak itu akan menjual secara eceran kan, yang dalam drum tadi, lalu beliau ini, Pak Ali ini memiliki drum tadi itu dengan ukurannya 100 cm, diameter 70 cm. Nah, bagaimana dia mengisi minyak itu ke dalam drum supaya penuh? Ya kan? Kalau enggak dihitung-hitung rugi nanti kan, kebanyakan keuangan. Nah, jadi untuk menyelesaikan kasus ini, tentu Pak Ali harus menemukan kasus ini. Karena kasusnya adalah drum. Ya, drum itu bentuknya seperti tabung. Iya benar. Ya. Jadi manfaat dari rumus volume tabung ini salah satunya bisa menyelesaikan masalah Pak
sekali. Bisa juga menyelesaikan masalah kamu nantinya apabila berkedai ya, bertoko, atau di rumahnya itu punya warung ya, grosiran. Nah, kamu bisa menjalankan transaksi jual belinya dengan baik. Mengingat kembali, kamu perhatikan dari penjelasan dari yang kita sudah pelajari sebelumnya, siapa yang tahu apa pengertian tabung? Memiliki alat lingkaran. Ya, benar ya? Betul. Terus apa rumus luas lingkaran? Ya, apa? PL. Terus apa saja yang kamu ketahui operasi hitungnya? Perkalian, operasi pembagian, operasi pertambahan. Oke, ya. Cermati LKPD yang Ibu berikan, lalu kamu berdiskusi secara berkelompok. Setelah itu nanti presentasi di depan kelas. Nah, kelompok auditori sudah duduk di kelompok kah? Sudah. Kelompok visual? Sudah. Kelompok kinestetik? Sudah. Masalah yang ada pada LKPD ini. Nah, ini kegiatannya lagi. Ya, kamu perhatikan masalah, silakan dibuka. Kamu perhatikan masalah yang ada di dalam itu. Ya, kemudian mana yang kinestetik, silakan kerjakan yang kinestetik saja. Kemudian yang visual, silakan kerjakan yang visual saja. Artinya menempel ya. Nah, ini kertas. Kalau ada kendala, silakan disampaikan. Yang memiliki suatu ruang dan dapat dihitung dengan volume bangunnya. Oleh karena itu, nanti kalau bangun ruang memiliki suatu ruang yang biasanya bangun ruang dapat diisi dengan benda-benda yang lain. Setiap bangun ruang memiliki bentuk yang berbeda-beda, sehingga bangun ruang adalah bangun yang memiliki suatu ruang dan dapat dihitung dengan volume bangunnya. Oleh karena itu, memiliki ciri khas masing-masing. Setiap bangun ruang juga memiliki rumus yang berbeda. Salah satu bangun ruang yang memiliki ciri khas dan volume adalah tabung. Bangun ruang tabung merupakan bangun ruang yang terbentuk karena adanya alat atau penutup dari dua buah lingkaran atau 3,14. L adalah jari-jari dan T adalah tinggi. Ya. Kita sudah habis waktunya, kita melakukan presentasi lagi.
Ibu minta kesadaran dirinya. Yang duluan tampil siapa? Silakan acungkan tangan. Yang duluan, ya silakan kelompok kinestetik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok presentasikan alas bentuk lingkaran dan bentuk lingkaran. Ini satu kali. Ini diameternya dan ini tingginya. Ini suatu tabung sama dengan 2 salas kali tinggi sama dengan 2 lingkaran kali tinggi sama dengan PR kuadrat kali tinggi. Memperagakan sudah tadi. Kenapa volume tabung ada VR kuadrat? Kenapa volume tabung ada PR kuadratnya? Dari Karena dari alas lingkaran. Ani dengarkan. Karena dari alas yang berbentuk lingkaran. Ada pertanyaan lain? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus siapa lagi yang mau? Silakan visual, kelompok visual. Silakan ditempel ke. Ya, cepat. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam Ya, kita perhatikan ya. Untuk kelompok visual menempelkan gambar tabung. Nah, kita perhatikan di sini volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Dan ini merupakan gambarnya, ini jari-jari dan ini tinggi. Lalu volumenya Pi kali R pangkat 2 kali T. Semuanya sama ya. Alhamdulillah bagus sekali. Kita beri A+ untuk warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari rekaman yang kami dengarkan, ingin menyampaikan tabung adalah sebuah bangun ruang yang memiliki sisi yang berbeda-beda dan memiliki bermacam-macam bentuk. Volume tabung adalah Pi kali R kuadrat kali T. T adalah tinggi, D adalah diameter, R sama dengan jari-jari, Pi-nya 22/7 atau 3,4.
Tingginya 100 cm, diameternya 70 cm. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rekaman yang diberikan, ya. Dan itu hasilnya alhamdulillah luar biasa dan benar. Bagus ya. Tapi oke, anak-anak ibu semua, sekarang kita simpulkan, kita tegaskan lagi ya. Karena tujuan kita tadi adalah satu menggambarkan, kemudian menemukan rumusnya, lalu mengerjakan soal. Sekarang untuk menggambarkan semuanya itu, kalau ibu lihat sudah bagus ya, sudah bisa menggambarkan tabung, sudah bisa. Terus menemukan rumus volume, apakah sudah ditemukan rumusnya tadi? Sudah. Rumusnya tadi volume tabung adalah P kali R pangkat 2 kali T. Benar ya? Nah, sekarang tibanya waktu kita untuk kesimpulan. Jadi kalau kita belajar dari awal dan kuat-kuat kita tadi ya, lalu kita mengerjakan banyak kegiatan, ada kesimpulan yang kita dapatkan. Nah, silakan. Siapa yang mau memberi kesimpulan pertama dulu? Silakan ajukan tangan. Ya, silakan. Opa. Tabung memiliki satu alas dan satu sisi dan satu tutup. Iya, benar sekali. Lanjut. Ya, siapa lagi? Ya, silakan. Volume tabung sama dengan PR kuadrat. Tolong lagi, data dengar. Volume tabung sama dengan PR kuadrat kali T. Iya, volume tabung adalah PR kuadrat kali T. Terus siapa lagi? Saya mau. Ya, sini lagi. Apa? Luas lingkaran. Iya. Luas lingkaran adalah PR kuadrat. Benar sekali ya. Alhamdulillah sudah bisa semua menyimpulkan. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri menutup ya, Ibu mau tanya kembali. Bagaimanakah perasaan kita setelah belajar? Nah, siapa yang mau mengungkapkan? Ini dulu. Senang. Terus apa lagi? Jangan senang terus ya. Banyak tuh apa? Alam. Bergembira. Gembira. Terus? Bahagia. Terus? Kelompok ini? Bergembira. Selain itu, apa lagi? Apakah penuh tantangan? Iya. Iya. Oke, nah, jadi untuk merefleksikan pembelajaran kita seperti tadi ya. Satu, kamu sudah mengungkapkan perasaan kamu tadi, ada yang gembira, ada yang bahagia, ada tantangan, bersemangat ya. Nah, untuk apa yang kita dapatkan juga sudah kamu ungkapkan tadi ya. Volume tabungnya PR kuadrat kali T. Oke, sekarang untuk tugas di rumah, Ibu akan memberikan satu soal ya. Nanti kamu bisa akses di WA grup paguyuban kelas 7D ya. Kamu lihat itu soalnya ada satu buah, kamu kerjakan. Lalu angkanya nanti boleh kamu pilih sendiri sesuai dengan keinginan kamu ya. Yang jelas pertanyaannya sama angkanya kamu isi sendiri ya, begitu. Silakan itu dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Lalu untuk materi berikutnya, kamu pelajari di rumah tentang bola. Tahu bola? Tahu. Nah, itu pelajari itu di rumah. Lalu minggu depan kita akan tanya jawab sebelum masuk materinya. Ya, sampai di sini dulu anak-anak ibu semua dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi kita sudah melakukan observasi proses pembelajaran di kelas.
dan cukup luar biasa apa yang Ibu sampaikan dalam proses pembelajaran untuk anak kita yang kelas 7 ya. Jadi mungkin yang dari apa yang sudah Ibu lakukan, mulai dari membuka kemudian sampai kepada pelaksanaan sampai akhir tadi, yang Ibu rasakan ya, mungkin ada kendala ataupun mungkin kurang pas mulai dari segi tujuan, kemudian termasuk juga strateginya, kemudian termasuk suasana belajarnya dengan anak kita. Ya. Pak, kalau secara keseluruhan tadi kalau menurut hemat saya sendiri apa yang saya lakukan itu alhamdulillah rasanya sudah tergambar dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mau dicapai, dan juga tadi sudah ditegaskan, kemudian sudah siswa menyimpulkan. Nah, jadi dengan kesimpulannya itu menandakan bahwa tujuannya sudah tercapai, siswa sudah mampu menyimpulkan. Terus untuk pembelajaran berdiferensiasinya, untuk diferensiasi proses tadi kalau saya pribadi lihat itu sudah juga berjalan, karena di auditori tadi mereka belajar dari rekaman audio, terus visual mereka belajar dari banyaknya gambar yang dibuat di LKPD, lalu mereka menempel di papan tulis. Terus di kinestetik itu mereka memperagakan, lalu mereka membuat sendiri, merancang sendiri tabung dari karton. Itu mengindikasi bahwa mereka sudah paham dengan tabung, konsep tabung, menggambarkan tabung, serta menuangkan rumus dari volume tabung dari karton yang mereka buat itu. Nah, yang menjadi kendala mungkin Pak, itu yang pertama kemungkinan karena pembelajaran berdiferensiasi seperti ini adalah hal baru yang dirasakan oleh siswa, jadi perlu pembiasaan lebih lagi, karena tadi saya lihat itu hanya sebagian besar siswa yang terlihat aktif. Nah, ada yang bukan banyak, tapi ada beberapa siswa itu seperti masih bingung dengan apa yang mau dikerjakan. Namun itu diatasi dengan berkeliling di kelompok, menjelaskan apa yang menjadi kendala oleh mereka. Nah itu, jadi suasana yang terlihat saat pembelajaran tadi kalau saya pribadi belum terlihat sempurna, tapi maksimalnya saya sudah berupaya maksimal. Jadi saya juga mengamati tadi dari apa yang sudah dilakukan Ibu, termasuk juga bagaimana memotivasi anak-anak kita, kemudian mengajak mereka untuk belajar bersama, kemudian sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar, di mana siswa pusat pembelajaran terpusat kepada anak. Saya kira tadi sudah tergambarkan, walaupun mungkin seperti yang Ibu sampaikan tadi, karena ini kan pembelajaran yang baru ya, dari sesi ini tentu secara bertahap kita memotivasikan anak kita untuk lebih aktif ya, untuk lebih kreatif di dalam pembelajaran. Tapi dari apa yang sudah ditampilkan tadi nampaknya tanda-tanda itu sudah ada ya, sehingga kita lebih meningkatkan lagi. Mudah-mudahan ya untuk kedepannya kita berharap yang sudah disampaikan tadi ada untuk anak kita jadi peningkatan pembelajaran. Karena di samping itu memang situasi bulan suci Ramadan ya, puasa kita untuk fokus mereka dan konsentrasi mereka juga saya kira juga mempengaruhi daripada proses pembelajaran. Jadi mungkin untuk apa rencana tidak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depan untuk perbaikan, mungkin lebih penyempurnaan dari proses pembelajaran Bu. Ya, untuk selanjutnya, untuk kedepannya, yang pertama yang saya lakukan tentu mengobservasi sudah tadi, merefleksikan. Nah, merefleksikan dengan apa yang menjadi kendala tersebut. Setelah itu kendalanya saya atasi dengan lebih berlatih ataupun lebih membiasakan lagi pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini secara lebih banyak, maksudnya itu berkali-kali lah, supaya mereka terbiasa dengan yang seperti ini. Gitu.
Jadi terima kasih Bu, mudah-mudahan ke depan dari apa yang sudah kita sampaikan, baik dari awal sampai kepada akhirnya tadi, kemudian rencana tindak lanjut ke depan bisa kita laksanakan dengan baik. Yang intinya mudah-mudahan pembelajaran kita sesuai dengan kurikulum Merdeka memang terpusat kepada anak, kemudian anak yang lebih kreatif. Kita harapkan hasilnya pun juga mendapatkan hasil yang maksimal. Tugas guru itu hanya memberikan dorongan dan memberikan motivasi untuk anak kita untuk lebih kreatif. Itu saja Bu untuk kegiatan observasi kita hari ini. Terima kasih. Jadi luar biasa apa yang disampaikan, apa yang ditampilkan dari pembelajaran tadi. Mudah-mudahan ini menjadi bisa kita laksanakan ya, untuk pembelajaran selanjutnya di kelas-kelas lain. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.